Oke, dan ini yang terjadi dengan hospital tank saya yang lain. Oke, saya kasih semalam tuh ada 10% formula ya, dan kita bisa melihat tuh seluruh biota-biota tuh seperti banyak sekali ya. Inilah yang kita takutkan kalau kita memelihara memasukkan live rock tuh dari laut ya. Kita nggak tahu hitchhiker ataupun juga penumpang gelap tuh yang ada di live rock tersebut ya. Jadi banyak sekali yang namanya ini begitu, itu berserakan bristle worm ya, cacing-cacing yang mati itu semuanya keluar semuanya setelah saya berikan formula tersebut ya, selama sebanyak 10 mili ya. Untuk itu ikan ini bisa ditinggali, yaitu ada ikan betok ya, ada ikan betok yang cukup larutan ini kalau dipakai sesuai dengan petunjuk ya, sesuai dengan petunjuk pemakaian, dia sangat toksik tuh bagi mikroorganisme ya, bakteri-bakteri ataupun juga parasit. Oke, tapi aman tuh bagi ikan. Menurut saya sih cukup efektif ini untuk mengobati velvet. Oke, tapi ini kualitas air buruk ya, karena banyak sekali nih ini seperti cacing-cacing nih. Inilah dia cacing-cacing yang berkeluaran tuh, bermatian semua keluar dari live rock ini. Oke, inilah. Jadi tidak sesederhana itu ataupun juga tidak segampang itu kalau kita memakai live rock ya, langsung dari laut tanpa ada treatment ya. Dia membawa banyak sekali penumpang gelap ya, biota-biota termasuk yang parasit seperti ini, cacing-cacing ini. Oke, ini saya ambil aja tuh. Ini saya panen cacing ya. Oke, ini sudah saya bersihkan semua bangkai-bangkai cacing ya, bristle worm. Ada mungkin nggak terhitung sih menurut saya ya, ratusan, mungkin ada 1000-an ya yang keluar tuh dari live rock ini. Jadi treatment formula tersebut nih bisa mengeluarkan parasit-parasit tuh yang ada di live rock, kemudian ada di air, dan parasit-parasit yang ada di tubuh ikan. Jadi benar-benar ikannya itu benar-benar terbebas dari penyakit. Jadi ini masih keruh ya, nanti saya akan update lagi. Ini perlu 1 malam juga nih menurut saya. Jadi amonianya juga bakal tinggi karena tadi dipenuhi oleh bangkai-bangkai bristle worm, dan juga ada ikan yang mati ya, karena memang sudah parah sekali. Oke, ini airnya bisa dihidupi ikan ya. Itu ada ikan podangan, termasuk ikan yang kuat jenis betok juga masih bertahan. Saya taruh dia di sini tuh untuk melihat apakah airnya ini masih bisa ditinggali oleh ikan ya. Oke, dan ini protein skimmer ya. Protein skimmernya tuh mengeluarkan ataupun juga menaikkan amonia tuh, dan juga obat yang pasti ya. Jadi obat yang saya kasih ke air ini juga dinaikkan oleh protein skimmer ini ya. Jadi dalam 1 hari juga sudah habis menurut saya kadar obatnya di dalam air. Oke, ini hari kedua ya, hari kedua dengan menggunakan treatment ikan dan juga air. Oke, dan ini hari ketiga nih di tank karantina saya yang lain. Jadi saya punya 2 tank karantina dan hospital tank ya.
Ini yang terjadi ya, masih tetap keruh setelah di hari hari kedua kemarin tuh, setelah saya berikan formula treatment itu ya, itu semua bristleworm, semua yang hidup tuh di dalam di live rock itu semua pada keluar ya, pada mati semuanya. Oke, jadi benar-benar efektif formula ini untuk membunuh ya parasit-parasit yang ada di air maupun di live rock. Tapi tentu saja pasti mikroorganisme lain, misalnya bakteri pengurai pun mungkin ya, saya nggak tahu apakah berefek buruk juga. Jadi ini sudah hari kedua ini tetap keruh ya, padahal saya menghidupkan filter dan skimmer saya, tapi tetap saja keruh nih di hari kedua ini. Tapi sudah mulai agak bening ya. Dan saya tadinya tuh si trigger matahari ini yang terakhir ya, bertahan di ground zero, di tank yang terkena serangan velvet itu udah mulai gelisah ya, mulai menggesek-gesekkan badannya. Oke, ini dimasukkan ke tank ini dan saya berikan treatment sebanyak berapa mili ya, 5 mili itu. Ini sudah mulai nyaman menurut saya. Oke, kita langsung kasih makan aja. Oke, itu dia makanannya. Apakah dia mau makan? Ya, kita lihat ya, dia langsung mengambil makanan itu dari bagian atas akuarium. Dan di sini juga ada ikan podangan nih. Ikan podangan juga makan ya. Jadi kita harus tepat tuh memberikan dosisnya ya. Jadi dia cukup mematikan tuh bagi parasit, tapi bisa diterima tuh oleh ikan-ikannya. Menurut saya ini cukup signifikan progresnya ini melawan protozoa yang sangat mematikan ini ya. Marine velvet tuh hitungan 1 hari 2 hari setelah dia merebak tuh di akuarium habis ya ikan-ikan itu, karena dia akan menyerang bagian yang paling vital dari ikan, yaitu selaput di bagian insangnya biasanya. Jadi dia nggak langsung mati ya, dia kesulitan bernapas ya, heavy breathing. Jadi dia akan bernapasnya dengan cepat sekali ya, kemudian dia akan langsung mati dalam hitungan sehari 2 hari aja. Jadi lebih kejam dari Cryptocarian irritan nih, marine velvet ini ya. Saya sudah melihat banyak kasus ya, bahkan di senior saya, marine aquaris yang lebih senior di Medan juga tanknya itu bisa habis kena serangan marine velvet ini. Jadi memang fish handling dan juga water treatment itu sangat penting sekali nih untuk menghadapi parasit yang satu ini. Jadi kita perlu yang namanya tank karantina dan juga hospital tank kalau terjadi hal-hal yang buruk, untuk mengantisipasi hal-hal buruk terhadap marine velvet ini, the worst bloody killer of the marine fish.